Di hari diturunkannya Al-Quran ini, atau yang kita sebut nuzulul Quran, kita harus senantiasa mengingat bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama manittaqa bimahabbatih wa au'ada man khalafahu bighadabih wa azabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbih alladhina jahadu fi sabilih. Amma ba'd. Para shaimin shaimat yang berbahagia, Al-Quran merupakan sumber rujukan pertama dan utama dalam ajaran Islam. Hakikat diturunkannya Al-Quran adalah sebagai acuan moral secara universal bagi umat manusia untuk memecahkan problema sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Secara kategoris dan tematik, Al-Quran dihadirkan untuk menjawab berbagai problema aktual yang dihadapi oleh manusia sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya. Oleh karenanya, sangat masuk akal jika para mufasir sepakat bahwa proses turunnya Al-Quran ini di muka bumi tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus, tapi secara bertahap, berangsur-angsur, disesuaikan dengan konteks ataupun masalah yang dihadapi oleh manusia. Al-Quran adalah panduan bagi semua umat manusia supaya manusia tahu mana jalan yang benar dan manusia bisa memperoleh kebaikan serta menghindari hal-hal yang dilarang supaya mereka terhindar dari segala keburukan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 disebutkan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Yang kurang lebih artinya, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Selain bahwa Al-Quran ini sangat sastrawi, Al-Quran juga sangat unik dan teruji kebenarannya. Allah sendiri mempersilahkan semua makhluk yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuat satu surat saja yang bisa menyelamatkan umat dari keburukan seperti Al-Quran. Namun sampai saat ini tidak ada yang bisa membuatnya. Bahkan dari dulu hingga saat ini tidak pernah berkurang satu huruf pun atau bertambah satu huruf pun, karena Al-Quran ini dijaga oleh mereka para penghafal Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Yang kurang lebih artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang seperti Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Di hari diturunkannya Al-Quran ini, atau yang kita sebut nuzulul Quran, kita harus senantiasa mengingat bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah
Simbah Kiai Haji Maimun Zubair bahwa sepatutnya para santri tidak lupa mengaji sejarah. Kenapa? Supaya bisa meningkatkan ketakwaan dan memperoleh keberkahan. Kemudian tentang tanggal diturunkannya Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan tanggal lain. Namun perbedaan ini bukanlah sesuatu yang esensial. Hal yang terpenting tentang nuzulul Quran bagi umat Islam adalah keharusan meneladani apapun yang ada di dalam Al-Quran. Manusia harus mempelajarinya, harus membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di masa kenabian Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Yang kedua, usai diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Yuna Muhammad SAW sesuai dengan konteks dan kebutuhan manusia selama kurang lebih 23 atau 25 tahun. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW sekaligus juga menjadi tanda pengangkatannya sebagai Rasul, yaitu surat Al-Alaq yang berjumlah 5 ayat yang isinya adalah perintah untuk membaca atau Iqra. Agama memberikan panduan moral dan ruhani bahwa arah hidup haruslah jelas. Bagaimana bisa bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Begitulah Islam memberikan berbagai macam petunjuk agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga manusia bagaimana bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Oleh karenanya, marilah kita maknai nuzulul Quran ini dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperdalam keyakinan serta pemahaman kita. Al-Quran juga disebut sebagai kitabul ilm atau kitab ilmu pengetahuan, di mana manusia dibimbing oleh Al-Quran agar bisa berpikir. Maka dalam menjalani hidup, setidaknya jadikanlah Al-Quran untuk dua hal. Satu, sebagai kitabul hidayah, dan yang kedua adalah kitabul ilm. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang istiqamah, membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.